Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Moms Riji. RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dan selalu beres-beres rumah, bersih-bersih, masak, mempersiapkan kebutuhan untuk sekolah dan pak suami pada saat bekerja. Jadi kuawali dengan pagi ini membersih-bersihkan kamar dulu, dan sebelumnya tadi udah masak ya teman-teman. Jadi aku lanjutkan dulu aktivitas seperti beres-beres kamar. Jadi aku menggunakan sapu lidi juga untuk supaya menuntaskan debu-debu. Kegiatan sebagai berumah tangga ini pasti ada aja pekerjaan yang tidak ada habisnya karena kita selalu mempersiapkan rumah, pak suami, dan memiliki anak yang masih sekolah. Lalu seperti biasa teman-teman, aku di sini sambil menemani aktivitas membahas tentang hidup minimalis, hidup frugal living, dan tips hemat lainnya tentang pengeluaran yang berpenghasilan pendapatan tidak tetap. Dan di video kali ini yang ku bahas adalah ada beberapa kesalahan nih pada saat kita membuat anggaran bulanan maupun mingguan dan membuat sulit untuk menggapai tujuan. Terkadang kita mau tahu juga nih apa itu arti dari anggaran dan manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita membuat anggaran. Jadi kadang ada sih beberapa orang yang sepele nih untuk tidak membuat anggaran, padahal itu sangat penting pada mengelola keuangan finansial dalam ibu rumah tangga. Apalagi anggaran tersebut yang kita lakukan itu adalah langkah cermat dalam mengelola finansial, dan itu bisa menjadi panduan nih untuk membelanjakan uang yang sesuai kebutuhan, dan juga kita mengalokasikan nih untuk keinginan pribadi, sehingga kita pada saat jalan-jalan di akhir pekan kita menyesuaikan budget yang sudah kita tetapkan. Langkah pertama, kesalahan saat membuat anggaran bulanan maupun mingguan yang bikin sulit gapai tujuan itu adalah kurangnya untuk menikmati kehidupan. Barangkali kamu berambisi untuk membeli rumah begitu menginjak usia tertentu atau ingin keliling dunia di masa pensiun. Alhasil, kamu berhemat demi menabung lebih banyak uang setiap bulannya. Kamu pun merelakan kesenangan pribadi seperti menolak nongkrong bareng teman, selalu makan dengan lauk seadanya, dan memilih diam nih di rumah saat weekend. Biasanya metode 50-30-20% adalah yang umum untuk menyusun anggaran bulanan, di mana 50%-nya itu dialokasikan nih untuk kebutuhan, 30% untuk investasi, dan 20%-nya itu untuk keinginan. Namun karena ingin bebas finansial di usia muda, kamu mengalokasikan nih 70% untuk menabung, 30%-nya untuk kebutuhan. Bahkan kamu nggak menyisahkan nih pendapatan untuk keinginan. Awalnya cara ini mungkin berhasil, namun tak ada jaminan kamu tetap disiplin setelahnya, sebab target seperti ini tidaklah realistis. Kamu jadi kurang menikmati kehidupan yang sebenarnya, padahal sudah bekerja keras siang dan malam. Dalam jangka panjang, kita bukan tak mungkin keluar dari jalur yang seharusnya. Ingatlah, menabung demi meraih impian memang penting, namun hidup dengan keseimbangan pun tak kalah penting. Walau menabung demi sedikit, asalkan konsisten, kita pasti bisa menggapainya. Selanjutnya, kesalahan yang kedua pada saat membuat anggaran yaitu mengabaikan pengeluaran kecil. Penting nih setiap kali kita memeriksa keuangan bulanan maupun mingguan, karena mungkin bingung mengapa ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Mungkin saja itu adalah pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele, misalnya biaya parkir, cuci kendaraan, langganan streaming, dan membeli es kopi. Pengeluaran emang gak seberapa, tapi bisa disignifikasikan kalau dijumlahkan. Kalau nggak dimasukkan dalam anggaran, pengeluaran kecil ini dapat membengkak dan mengganggu rencana keuangan. Maka dari itu selalu nih alokasikan untuk pengeluaran kecil, setidaknya 5% dari pendapatan. Selain itu, pengeluaran kecil biasanya itu selalu rutin dalam jumlah yang relatif dan dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya pembelian gas dan pembayaran tagihan listrik atau biaya transportasi, dan itu kita anggap sepele jika kita tidak menulis di pos-pos yang kita alokasikan.
Lalu kesalahan yang ketiga pada saat membuat anggaran yang bikin sulit menggapai tujuan yaitu tidak memiliki dana darurat. Karena masa depan masih penuh misteri, jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan untuk selanjutnya. Apakah kita tetap masih seperti sekarang atau tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang membuat tempat kerja terpaksa gulung tikar. Rasanya sedih ya teman-teman jika kita tidak memiliki dana darurat. Jadi tiba-tiba untuk kebutuhan mendesak, alhasil kita untuk mengandalkan pinjaman. Dan ada nih beberapa orang yang tidak mau memberi pinjaman. Jadi kita merasa untuk lebih kecewa pastinya dengan tidak memiliki dana darurat yang kita miliki di dalam rumah. Dan ketika kita memilih untuk pinjaman ternyata bunganya terlalu besar. Jadi kita harus lebih mementingkan itu karena kita memiliki kebutuhan yang mendesak. Jadi kita harus mengambil keputusan dalam meminjam. Jadi penting sekali nih untuk kita memiliki dana darurat dan itu sangat direkomendasikan para ibu rumah tangga pastinya. Selain itu kita perlu nih untuk menyisihkan dana darurat dan pastikan memperhatikan untuk tempatnya. Karena tidak boleh ketika kita memiliki dana darurat disatukan dengan dana yang lain dan juga harus bisa diambil sewaktu-waktu. Karena itu disimpan di tempat yang berbeda dan dihindari penyimpanan yang instrumen investasi. Karena kan pada dasarnya investasi bukan hanya sebatas pada aset finansial aja, tetapi juga pada pengembangan diri. Karena mengelola keuangan bukanlah tugas yang sulit jika kita memahami dan menghindari beberapa kesalahan umum tersebut. Dan selalu nih untuk memprioritaskan kebutuhan itu ada termasuk kesalahan. Jadi sebaiknya juga kita mengalokasikan dana untuk keinginan dengan bijak dan selalu memperbarui anggaran sesuai dengan perubahan kehidupan. Lebih khususnya sebagai ibu rumah tangga yang pastinya sudah dengan berbagai kegiatan padat, mulai dari pekerjaan harian yang seakan tak ada habisnya, selalu di dapur untuk beraktivitas, dan banyak hal yang lainnya yang membuat pikiran stres. Jadi pastikan juga nih untuk kita mengalokasikan dana seperti keinginan yang membuat kita supaya lebih bahagia, karena itu benar-benar sangat penting. Karena ibu rumah tangga yang bahagia pasti menjaga rumah tangga yang bahagia juga kan. Dan kesalahan yang terakhir saat membuat anggaran yang bikin sulit menggapai tujuan yaitu kurangnya disiplin dalam menerapkan anggaran. Setiap selalu membuat anggaran pada awal bulan, mungkin ada beberapa penyakit yang selalu sama yang kalau tidak memfokuskan budgeting yang sudah dirancang, pasti pernah berpikir nih untuk bulan depan akan kita mulai lebih konsisten lagi dan kita selalu nih untuk menundanya. Padahal setelah kita menunda tersebut membuat budgeting, jadi kita ujung ceritanya sama aja, intinya kita kurang disiplin nih dalam menerapkan anggaran. Memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan tersebut dalam satu malam atau beberapa hari pada saat membuat anggaran yang benar-benar konsisten. Pasti membutuhkan waktu nih untuk beberapa beradaptasi dengan anggaran bulanan maupun mingguan. Karena tiba-tiba ada di tengah jalan, ada aja godaan yang membuat kita ingin mundur dan berbuat sesuka hati. Dan kita mau mengingat itu kembali, pasti kita berpikir nih ada goals yang menanti di masa depan supaya kita lebih semangat lagi dalam melakukan anggaran. Karena di masa depan yang berharap diri hari ini bertahan sebentar demi kebahagiaan di hari esok. Dan hidup itu juga tidak ada penyesalan. Mulailah disiplin dengan sekarang juga. Pada saat untuk beradaptasi diri untuk membuat anggaran yang konsisten, kita harus membutuhkan waktu yang secara berjalan pelan-pelan. Yang ada istilah mengatakan baby steps still move you forward. Dan yang dimaksud adalah setiap langkah yang kita ambil, baik besar ataupun kecil, yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Yang terpenting adalah kita terus melangkah sampai garis finish.
Tanpa disadari, setelah kita udah membuat anggaran, itu adalah rencana yang menunjukkan bagaimana kita dapat membelanjakan uang setiap bulannya ataupun mingguannya. Dan membuat anggaran dapat membantu nih memastikan tidak kehabisan uang. Jadi kita alih-alih ada memiliki untuk dana darurat yang bisa kita terpakaikan. Selain itu, membuat anggaran merupakan alat yang membantu kita mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Sayangnya, alat ini tak akan efektif jika kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan. Karena itu, hindari sebisa mungkin dan selalu ingat tujuan kita di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, itu dia beberapa kesalahan saat membuat anggaran bulanan maupun mingguan sehingga kita sulit untuk mencapai tujuan yang kita tujukan. Terkhususnya sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan minim, berpenghasilan kecil, dan hanya mengandalkan satu pendapatan saja. Semoga kita dengan melakukan langkah-langkah yang pelan-pelan dalam mengelola keuangan dengan bijak, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut, apalagi dengan terhindar dengan hutang. Karena hutang ya teman-teman itu membuat pikiran kita stres pastinya kalau kita udah melakukan dengan hal tersebut. Tidak lupa juga untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan yang bisa kita lihat, dan selalu untuk memantau, mengevaluasikan diri dalam mengelola keuangan dan dilakukan dengan secara pelan-pelan. Baiklah teman-teman, tidak terasa sudah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir, dari pagi-pagi beraktivitas hingga Pak suami juga untuk merapikan, membaguskan untuk lantai kamar mandi yang bermasalah. Untungnya Pak suami tukang, jadi pandai untuk merapikan, membaguskan kamar mandi. Dan selanjutnya aktivitasku udah di luar rumah, makan quality time tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan ini bersama Pak suami dan anak-anak. Aku akhiri sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.